inside my DNA. Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan komik yang menceritakan beberapa anak dibesarkan oleh seorang kakek pengembara bernama Kwakno. Demi mencari nafkah, sang kakek harus meninggalkan tempat duduknya. MC kita sebagai anak tertua, harus mengasuh anak-anak tersebut. Kemudian tanpa ia sadari nasib merubah kehidupannya saat dirinya bertemu dengan Chun Sosol yang membawanya untuk menjadi sang penerus. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 57. Cerita dimulai. Cerita diawali saat Woram mempertanyakan terkait sistem transmisi kepada Tuan Baik seraya menanyakan, apakah dirinya telah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dirinya lakukan. Rasa penasaran dan kekhawatiran terlihat jelas di wajah Woram, menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin tahu apa yang salah. Mendengar pertanyaan itu, Tuan Baik pun menanyakan balik, bukannya ini tugasmu untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyampaikan laporan dari masing-masing provinsi. Nada Tuan Baik terdengar santai, tapi dengan sedikit nada yang membuat Woram harus berpikir lebih dalam, seolah-olah Tuan Baik sedang menguji Woram. Tuan Baik menunggu jawaban Woram, sambil menatapnya dengan tajam. Woram menjawab bahwa dirinya hanya melakukan tugasnya. Dengan nada yang datar, Woram menunjukkan bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tanpa ada niat untuk melakukan kesalahan, dan dia tidak mengerti apa yang salah dengan pekerjaannya. Mendengar itu, sambil tersenyum lembut Tuan Baik merespon dengan mengatakan bahwa, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Senyum Tuan Baik menunjukkan kepuasannya dengan kinerja Woram. Namun, ujarnya yang terhenti sejenak berpikir, membuat Woram penasaran. Woram pun menanyakan maksudnya dengan mengatakan, namun. Nada Woram menunjukkan bahwa dia ingin tahu apa yang sebenarnya Tuan Baik pikirkan. Lalu kemudian Tuan Baik mengatakan bahwa, Tuan utusan rahasia saat ini sedang mengumpulkan bukti. Dia bilang ini akan memakan waktu yang lama untuk menghabisi mereka satu persatu. Nada Tuan Baik menunjukkan bahwa rencana itu sudah berjalan, tapi masih perlu waktu. Lalu, tanya lagi Woram, menunjukkan bahwa dia ingin tahu apa langkah selanjutnya. Kemudian Tuan Baik menjelaskan bahwa, kita akan mengalahkan mereka semua sekaligus. Dan laporannya akan menjadi pembenaran untuk itu. Nada Tuan Baik menunjukkan keyakinan bahwa rencana itu akan berhasil. Mendengar itu, Woram menimpali dengan mengatakan bahwa, kita telah mengalami banyak kerusakan. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, ujarnya yang terhenti, menunjukkan bahwa Woram khawatir akan akibatnya jika mereka tidak bertindak cepat. Yang kemudian disela oleh Tuan Baik dengan mengatakan bahwa, ya, dirinya juga tahu itu. Lalu kemudian Tuan Baik menegaskan bahwa, ya, aku juga tahu itu. Percaya saja kalau hanya dengan menghabisi semuanya sekaligus, kita dapat mencegah kerusakan yang lebih parah pada lebih banyak orang. Nada Tuan Baik menunjukkan keyakinan bahwa keputusan itu sudah tepat. Tuan Baik juga menambahkan bahwa, mengorbankan beberapa untuk menyelamatkan banyak, baik Tuhan utusan rahasia dan aku, benar-benar membenci kalimat semacam itu, tapi mereka masih harus melakukan inisiatif. Nada Tuan Baik menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan keputusan itu, tapi dia tahu bahwa itu perlu dilakukan. Kalau tidak ini tidak akan pernah berakhir, tambah Tuan Baik, menunjukkan bahwa keputusan itu sudah menjadi pilihan terbaik. Hingga akhirnya, Tuan Baik mengatakan bahwa, kepala bagian juga setuju dengan emfasis tentang efisiensi milik wakil. Kami juga menyadari orang-orang yang terkena dampak. Kita akan mengganti kerugian mereka nanti, ujarnya dengan nada yang meyakinkan. Lalu Woram pun merespon dengan mengatakan bahwa, dirinya tidak tahu kamu memiliki rencana besar dan melampaui posisiku. Nada Woram menunjukkan bahwa dia merasa tidak sepenuhnya terlibat dalam rencana itu. Mendengar itu, Tuan Baik mengatakan bahwa, orang yang terlibat dalam hal buruk maka akan terpengaruhi oleh hal buruk itu sendiri. Sesuai pekerjaan kita, kita harus tetap mencari jalan keluar yang mudah. Tuan Baik menambahkan bahwa, beruntungnya ada banyak orang seperti kau Scholar Seomun di aula rahasia kita. Berkatmu yang selalu mengajukan pertanyaan, kami dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tuan Baik juga kembali menegaskan bahwa,
dirinya hanya ingin memberitahumu bahwa laporanmu tidak akan diabaikan. Biarkan aku bilang ini sekali lagi, kau melakukan pekerjaan dengan baik, Scholar Seomun. Ujarnya yang membuat Woram tertunduk merenungi perkataan Tuan Baik, menunjukkan bahwa Woram merasa dihargai dan termotivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Cerita kembali berpindah ke suatu tempat di Sekte Shaolin. Terlihat tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin tengah bertemu dengan Suot Sein dari Wudang di sebuah rumah kecil. Suasana di rumah kecil itu tenang dan damai, dengan aroma dupa yang harum memenuhi udara. Tetua biksu Shaolin dan Suot Sein duduk berhadapan, dengan wajah yang tenang dan bijak. Mereka berdua memiliki aura yang kuat dan penuh dengan kebijaksanaan, membuat suasana di sekitar mereka terasa sangat hikmat. Mereka berdua saling menatap, seolah-olah mereka dapat melihat ke dalam jiwa masing-masing. Kemudian, saat Suot Sein Wudang melihat tetua biksu Shaolin menuangkan secangkir teh, Suot Sein Wudang pun sambil tersenyum mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Yang Mulia menuangkan teh seperti ini untuknya. Sungguh suatu kehormatan. Nada Suot Sein Wudang menunjukkan rasa hormat dan kagum pada tetua biksu Shaolin. Mendengar itu, dengan acuh tak acuh, tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin pun mengatakan bahwa, kau akan segera berusia 50 tahun. Kapan kau akan tumbuh dewasa? Nada tetua biksu Shaolin terdengar santai, tapi dengan sedikit nada ejekan yang membuat Suot Sein Wudang tersenyum. Kemudian Suot Sein Wudang pun menanyakan, apakah ada yang salah dengan diriku? Rasa penasaran terlihat jelas di wajah Suot Sein Wudang. Tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin pun merespon dengan mengatakan bahwa, dirinya tidak tahu bagaimana kau bisa keluar dari Sekte Wudang. Gojong pasti mengalami kesulitan. Nada tetua biksu Shaolin menunjukkan bahwa dia tahu tentang masa lalu Suot Sein Wudang. Mendengar itu, sambil tersenyum dan menyeruput secangkir tehnya, Suot Sein Wudang pun mengatakan bahwa, Master sangat senang memiliki murid seperti diriku. Latihan apa yang kamu bicarakan? Apakah aku pernah melakukan itu? Nada Suot Sein Wudang menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Dengan sedikit kesal, tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin pun merespon dengan mengatakan, baik-baik. Terserah kau. Nada tetua biksu Shaolin menunjukkan bahwa dia sudah tidak ingin membahas topik itu lagi. Lalu kemudian Suot Sein Wudang juga menambahkan bahwa, dirinya hanya ingin memeriksa keluar sesekali. Apa gunanya memiliki level tinggi jika dirinya selalu terjebak di gunung mengayunkan pedang sendirian? Ujar Suot Sein Wudang menunjukkan bahwa dia merasa bosan dengan kehidupan yang monoton. Mendengar itu, tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin sambil menyeruput secangkir tehnya pun merespon dengan mengatakan bahwa, itulah kenapa kau dapat mencapai kultivasimu saat ini. Jika kau menjadi anggota atau sekte lain, tidak mungkin kau bisa mencapai tingkatmu saat ini. Nada tetua biksu Shaolin menunjukkan bahwa dia tahu tentang kelebihan dan kekurangan Suot Sein Wudang. Ngomong-ngomong apa rencanamu ketika pintu Wudang terbuka? Tanya tetua biksu Shaolin. Suot Sein Wudang pun menjawab dengan mengatakan bahwa, dirinya terlalu memikirkan tentang itu, tapi dirinya ingin bertemu satu orang. Siapa? Tanya tetua biksu Shaolin, menunjukkan rasa penasaran. Dengan dinginnya dan mata tajamnya, Suot Sein Wudang menjawab, administrator. Ujar Suot Sein Wudang menunjukkan bahwa dia memiliki dendam yang mendalam terhadap administrator, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Kemudian tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin merespon dengan menanyakan, apakah kau kesal karena dia membuat sekte Wudang menutup gerbangnya? Pertanyaan itu membuat Suot Sein Wudang berpikir sejenak sebelum menjawab. Suot Sein Wudang pun menjawab dengan mengatakan bahwa, bukan, jika itu masalahnya, dirinya tidak akan setuju untuk menutupnya. Ini murni karena rasa penasaran. Jawaban Suot Sein Wudang menunjukkan bahwa dia memiliki motif yang lebih dalam daripada sekedar kesal. Mendengar itu, sambil tersenyum lembut tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin merespon dengan mengatakan bahwa, kau dan anak itu seperti meriam lepas. Mungkin akan ada keributan di Jianghu lagi. Senyum lembut tetua biksu Shaolin menyembunyikan kekhawatiran yang lebih dalam. Lalu Suot Sein Wudang pun menanyakan, apakah kau tidak menghentikanku lagi? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa Suot Sein Wudang tahu bahwa tetua biksu Shaolin memiliki kemampuan untuk menghentikannya jika dia mau. Tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin pun merespon dengan menjawab bahwa, kita berdua sudah dewasa,
jadi kita harus bertanggung jawab dengan tindakan kita sendiri. Jadi apa kau akan berhenti jika aku menyuruhmu? Tanya balik tetua biksu Shaolin, menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawaban Suot Sein Wudang dan ingin melihat reaksi Suot Sein Wudang. Namun Suot Sein Wudang tidak langsung menjawab dan mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, itu benar. Bagaimanapun juga, ini teh yang luar biasa. Dia menyeruput secangkir tehnya dengan nikmat, menikmati rasa yang kompleks. Mendengar itu, tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin merespon dengan mengatakan bahwa, aku akan membawakanmu beberapa sebelum kau pergi. Aku tidak bisa memberi banyak karena ini hanyalah hadiah dari teman lama, jadi tidak banyak yang tersisa. Tetua biksu Shaolin tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak ingin memberikan terlalu banyak. Kemudian Suot Sein Wudang pun menggoda tetua biksu Shaolin dengan menanyakan, apakah Anda mengatakan Anda serakah untuk hal seperti ini yang mulia? Dia tersenyum nakal, menikmati kesempatan untuk menggoda tetua biksu Shaolin. Tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin menjawab dengan mengatakan bahwa, keserakahan apa? Itu hanya keinginan alami. Semua manusia itu sama. Jawaban tetua biksu Shaolin menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh godaan Suot Sein Wudang dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat manusia. Lalu kemudian tetua biksu Shaolin juga menanyakan, apakah yang akan kau lakukan dengan Sochon? Apa kau meninggalkannya di Wudang? Atau, tanyanya yang terhenti, menunjukkan bahwa dia penasaran dengan rencana Suot Sein Wudang. Yang kemudian langsung disela oleh Suot Sein Wudang dengan mengatakan bahwa, Chon tidak akan berkembang jika hanya dengan Taois. Semua orang bilang jangan turun gunung sampai kau mencapai tingkat tertentu, tapi kau akan kehilangan semua waktu berharga. Suot Sein Wudang memiliki pendapat yang berbeda tentang cara melatih Sochon, dan dia yakin bahwa pendekatannya lebih tepat. Kemudian Suot Sein Wudang menegaskan bahwa, dari momen pertama dirinya bertemu dengannya, dirinya sudah merasa dia lebih dewasa dari umurnya, dia juga tidak cocok. Bukankah ini terlalu buruk untuk tetap menaruh seseorang seperti dia di gunung? Dirinya tidak akan membiarkan dia seperti dirinya sendiri. Dirinya akan mengajarkan bela diri untuk pertahanan diri. Sekali gerbang kita terbuka, dirinya akan membawanya untuk melihat dunia. Rencana Suot Sein Wudang untuk Sochon sangat jelas dan penuh dengan tekad. Mendengar itu, biksu Shaolin atau paman Master Shaolin pun merespon dengan mengatakan bahwa, itu ide yang bagus. Dia tersenyum, menunjukkan bahwa dia setuju dengan rencana Suot Sein Wudang. Lalu kemudian Suot Sein Wudang pun menanyakan, apakah kau mengkhawatirkan sesuatu? Pertanyaan itu membuat tetua biksu Shaolin berpikir sejenak sebelum menjawab. Tetua biksu Shaolin pun menjawab dengan mengatakan bahwa, temperamen Sochon bagus dan tidak ada orang jahat di sekitarnya, jadi apa yang harus dikhawatirkan? Hanya saja aku punya seseorang untuk diperkenalkan padanya. Dia tersenyum, menunjukkan bahwa dia memiliki rencana lain. Siapa? Tanya Suot Sein Wudang dengan penasaran, dia ingin tahu siapa orang yang akan diperkenalkan oleh tetua biksu Shaolin. Tentu saja, teman lamaku, jawab tetua biksu Shaolin dengan tersenyum. Dia menikmati kebingungan Suot Sein Wudang. Suot Sein Wudang yang penasaran pun kembali menanyakan, siapa itu? Dia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Tetua biksu Shaolin atau paman Master Shaolin juga kembali menegaskan bahwa, itulah yang harus kau cari tahu mulai sekarang. Dia tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak akan memberitahu Suot Sein Wudang tentang identitas teman lamanya itu. Mendengar itu, Suot Sein Wudang terkejut seraya berpikir dalam hati bahwa, jika dia teman lama yang mulia, itu berarti dia juga generasi yang sama dengannya. Apa ada orang dari generasi itu yang masih hidup sampai sekarang? Pertanyaan itu membuat Suot Sein Wudang penasaran dan sedikit khawatir, dia tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Lalu kemudian, Suot Sein Wudang pun mengatakan bahwa, karena untuk kebaikan Sochon dirinya tidak punya hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi tolong jangan membawanya terlalu lama. Dia tersenyum, menunjukkan bahwa dia percaya pada kemampuan tetua biksu Shaolin, dan dia yakin bahwa Sochon akan aman di bawah pengawasan tetua biksu Shaolin. Sambil tertawa, tetua biksu Shaolin pun mengatakan bahwa, anak itu belajar dengan cepat. Kecuali kau mau membuatnya bosan, serahkan dia padaku untuk sekarang. Dia tersenyum, menunjukkan bahwa dia yakin dapat menangani Sochon dan dia tidak ingin Suot Sein Wudang khawatir. Mendengar itu,
Suot Sein Wudang pun merespon dengan mengatakan bahwa, itu benar, dia jauh lebih paham dari apa yang kamu ajarkan padanya. Diriku terlalu khawatir tentang itu juga. Sambil menyeruput kembali tehnya, Suot Sein Wudang juga menambahkan bahwa, meskipun aku sangat senang memiliki murid yang luar biasa sepertinya, aku hanya ingin menjadi masternya dalam waktu yang lama. Ho, Tetua Biksu Shaolin tertawa, melihat bahwa Suot Sein sangat menikmati perannya sebagai master. Dia tersenyum hangat, menunjukkan bahwa dia senang melihat Suot Sein bahagia. Baiklah, maka aku akan dapat menjaganya selama setengah tahun lagi, ujar Tetua Biksu Shaolin, sambil menganggukkan kepala dengan senyum. Mendengar itu, Suot Sein Wudang pun mengatakan bahwa, iya, bagaimanapun juga aku bertanya-tanya apakah anak itu baik-baik saja. Dia tampan, baik, dan berbakat, jadi tidak masalah di mana kau meletakkannya, dia tidak akan terpengaruh. Suot Sein Wudang masih memiliki kekhawatiran tentang masa depan So Chonah, tapi dia yakin bahwa Tetua Biksu Shaolin akan menjaganya dengan baik. Sementara itu, di sisi lainnya, Chonah menghadiri sebuah pertemuan dengan anak-anak muda berbakat dari berbagai sekte. Pertemuan ini diadakan untuk membahas perkembangan seni bela diri dan berbagi pengetahuan di antara generasi muda. Chonah duduk di antara mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang teknik bela diri dan kultivasi. Namun, meskipun suasana pertemuan yang serius, Chonah tidak bisa menyembunyikan rasa bosan yang mulai menghampiri dirinya. Saat melihat mereka dan berbincang-bincang dengan mereka, Chonah yang merasa bosan pun berpikir bahwa dirinya sangat senang berbicara dengan para biksu, dan dirinya juga ingin segera kembali ke gunung. Dia merasa bahwa pertemuan ini tidak seindah dan semenarik saat-saat dia menghabiskan waktu dengan Suot Sein Wudang dan Tetua Biksu Shaolin. Pikiran tentang gunung dan orang-orang yang dia percayai membuatnya semakin tidak sabar untuk meninggalkan pertemuan ini. Kemudian cerita berpindah kembali kepada MC kita yang kini telah kembali ke Sekte Divine dengan mengendarai kudanya. Saat perjalanan itu, MC kita berpikir bahwa, rasanya seperti aku meninggalkan mereka. Dia merasa sedikit kesepian dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kudanya terus berjalan, tapi pikiran MC kita tetap di tempat lain. Kemudian MC kita teringat saat perbincangan dengan Eng Jung setelah Soyu tertidur. Eng Jung mengatakan bahwa, dirinya mau minta maaf, dirinya tidak mendengarkan MC kita. Mendengar itu, MC kita pun merespon dengan mengatakan bahwa, akan berbeda cerita jika dirinya tidak tahu. Sekarang apa yang kulakukan? Bagaimana diriku bisa terus membiarkanmu tinggal di paviliun terang? MC kita merasa bingung dan khawatir tentang Eng Jung. Mendengar itu, dengan tegas Eng Jung mengatakan kepada MC kita bahwa, apa yang terjadi pada adik mereka, itu karena salah Eng Jung. Mendengar itu MC kita pun mempertanyakan maksud dari Eng Jung yang bicarakan. Eng Jung pun menjawab dengan mengatakan bahwa, keluarga yang, semua terjadi karena bajingan itu mau membuat diriku menjadi miliknya. Suara Eng Jung terdengar berat dan penuh dengan dendam. MC kita merespon dengan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Kenapa ini jadi salahmu? MC kita merasa frustrasi dan tidak bisa memahami alasan Eng Jung. Namun Eng Jung tidak terpengaruh dan tetap pada pendiriannya. Kemudian Eng Jung menambahkan bahwa, kalian selalu melindungiku, diriku tidak mau dilindungi lagi. Kini giliranku untuk melindungimu. Adik junior, ujar MC kita mencoba membantah perkataan Eng Jung. Namun Eng Jung pun kembali mengatakan bahwa, momen ketika aku masuk ke paviliun terang, aku sudah bertekad. Dengan tegas Eng Jung mengatakan bahwa, aku akan melakukannya. Aku masih punya kekuatan untuk balas dendam ke kelompok pedagang keluarga Yang. Tapi karena membiarkannya akan membuat mereka lebih menderita. Aku akan mengawasi mereka. Eng Jung terdengar sangat yakin dan tekadnya tidak bisa diubah. Lalu kemudian Eng Jung menambahkan bahwa, tapi tetap saja, masih ada satu hal lagi. MC kita yang mendengar itu mencoba kembali untuk menenangkan Eng Jung seraya mengatakan, adik junior. Hingga akhirnya, dengan tatapan penuh dendamnya, Eng Jung mengatakan bahwa, bajingan yang memisahkan saudara kita yang tersisa. Bajingan macam apa dan di mana mereka berada sekarang, kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Kita tidak pernah bisa melepaskannya. Tatapan Eng Jung membuat MC kita merasa khawatir dan tidak bisa tidak merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kembali dari ingatannya, MC kita berpikir bahwa dirinya tidak bisa membujuknya. Tidak, sepertinya saranku tidak akan berhasil. Dalam benak MC kita pun berpikir bahwa semua terjadi karena dirinya lemah. Itulah kenapa dia tidak mempercayainya. Pikiran itu membuat MC kita merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Tanpa terasa perjalanan MC kita saat mengendarai kudanya telah sampai pada tujuannya. MC kita segera berhenti dan turun dari kudanya. Dia meregangkan tubuhnya yang lelah setelah perjalanan panjang. Lalu berjalan menghampiri Chun Soso yang telah menunggunya. Chun Soso menyambut MC kita dengan senyum hangat, membuat MC kita sedikit terhibur dari pikirannya yang berat. Dengan hormat, MC kita memberikan salamnya seraya mengatakan bahwa dirinya telah kembali, Bibi. Chun Soso pun menanyakan, apakah semuanya berjalan dengan baik. MC kita pun merespon dengan menjawab bahwa dirinya baru sadar. Fakta bahwa dirinya sangat tidak berarti. Suara MC kita terdengar sedih dan penuh dengan keraguan. Setelah mendengarkan itu, Chun Soso menatap MC kita dengan tatapan bijak dan mengatakan bahwa, kalau begitu kau harus tahu apa yang harus kau lakukan mulai sekarang. Hanya dengan begitu kau tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadamu. Chun Soso terdengar yakin bahwa MC kita memiliki potensi untuk melakukan sesuatu yang besar. Di sisi lain, cerita kembali ke kuil Shaolin. Terlihat Swat Sein Wudang tengah berjalan bersama dengan Chon Ah sekembalinya Chon Ah dari pertemuan anak-anak muda berbakat dari berbagai sekte. Mereka berjalan di koridor kuil yang tenang, dikelilingi oleh pohon-pohon hijau yang rindang. Swat Sein Wudang menanyakan dengan penuh perhatian, kau tidak menyukainya? Dia memandang Chon Ah dengan tatapan yang penuh dengan kepedulian. Chon Ah pun menjawab dengan mengatakan, di balik wajah senyum mereka, semua orang yang kulihat hanya ingin pamer, jadi itu bukan apa-apa tapi vulgar. Suara Chon Ah terdengar sedikit kesal, dan dia menggertakkan giginya sebagai tanda ketidaksukaan. Aku melihat mereka mencoba memanfaatkan kelemahan orang lain, sambil berpura-pura mendengarkan. Chon Ah menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Swat Sein Wudang mendengarkan dengan sabar, lalu menanyakan lagi, dan dia memandang Chon Ah dengan seksama, mencoba memahami perasaan Chon Ah yang sebenarnya. Chon Ah kembali merespon dengan mengatakan, meskipun mereka mengatakan mereka melakukannya demi orang lain. Tidak satupun dari mereka bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Suara Chon Ah terdengar penuh dengan kekecewaan, dan dia memandang ke depan dengan tatapan yang kosong. Setelah mendengar itu, Swat Sein Wudang kemudian mengatakan bahwa, tapi tetap saja, kenapa kamu tidak bertahan di sana? Aku yakin anak-anak itu akan membantumu nanti. Dia memandang Chon Ah dengan tatapan yang penuh dengan harapan. Chon Ah pun merespon dengan menanyakan, kau tidak pernah melawan orang yang lebih lemah darimu kan? Pertanyaan itu membuat Swat Sein Wudang tersenyum, dan dia menjawab dengan santai, tentu saja, kecuali para bajingan yang tidak tahu tempatnya. Tidakkah menurutmu itulah yang orang Jianghu sebut sebagai, aku kuat? Suara Swat Sein Wudang terdengar penuh dengan percaya diri. Chon Ah yang mendengar itu pun mengatakan bahwa, beberapa orang tidak punya kualitas semacam itu. Haruskah aku tetap bergaul dengan mereka? Pertanyaan itu membuat Swat Sein Wudang berpikir sejenak sebelum menjawab, ya, tidak mudah untuk bertemu orang. Terutama jika orang itu luar biasa sepertimu, muridku. Suara Swat Sein Wudang terdengar penuh dengan kebanggaan dan harapan. Chon Ah memandang Swat Sein Wudang, seolah mencari pengertian dan dukungan dari orang yang dia percayai. Lalu kemudian Chon Ah mengatakan bahwa, dirinya lebih suka biksu dan Taois di sini, dan itu cukup untuknya. Swat Sein Wudang merespon dengan mengatakan bahwa, tapi tetap saja, kau harus bertemu dengan orang-orang seusiamu. Dia memandang Chon Ah dengan tatapan yang penuh dengan perhatian, seolah ingin memastikan Chon Ah tidak merasa kesepian. Tidak, tidak perlu memaksamu untuk bertemu orang yang kau rasa tidak cocok untukmu, lanjut Swat Sein Wudang dengan lembut. Kemudian Chon Ah menanyakan, jadi kapan dirinya kembali ke Wudang? Pertanyaan itu membuat Swat Sein Wudang tersenyum, dan dia menjawab dengan menggoda, kau rindu? Tanya Swat Sein Wudang dengan senyum manis, seolah mencoba memancing reaksi Chon Ah. Lalu Chon Ah menjawab dengan mengatakan bahwa, akhirnya aku mengerti. Orang seperti apa dirimu dan tempat seperti apa Wudang itu. Suara Chon Ah terdengar penuh dengan pengertian dan kekaguman, seolah telah menemukan jawaban yang selama ini dicari.
Kemudian Sword Sein Wudang menegaskan bahwa, mastermu juga merupakan eksistensi kecil di depan nama besar Wudang. Dia memandang Chon Ah dengan tatapan yang penuh dengan kebanggaan. Bagaimanapun juga aku senang Wudang menjadi tempat kembali untukmu, kata Sword Sein Wudang dengan suara yang hangat. Chon Ah yang mendengar itu pun tersenyum dan mengangguk di bawahnya, seolah merasa nyaman dan diterima. Dalam momen itu, hubungan antara Chon Ah dan Sword Sein Wudang terasa sangat dekat dan hangat. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.